beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Dalam seri ke-535 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Rio sebagai Panji Ketawang, Yanuar sebagai Ratanja, Mucus dan Billy sebagai prajurit, Dedi sebagai kepala desa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat Kalau kau ingin menjadi anak yang berbakti, kalau kau mempunyai sedikit saja rasa harga diri, kau pasti tidak akan tinggal diam. Apa yang harus aku lakukan? Kau harus membalas kematian kedua orang tuamu. Kau harus membunuh pamanmu Arya Kamandanu. Kau harus berani membinasakan serigala jahanam itu. Danu, tidak. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin kulakukan. Mengapa tidak mungkin? Paman Kamandanu orang yang sangat baik. Saya sudah sejak lama kenal dia. Dia selalu melindungi aku dari bahaya. Dia selalu merawatku dengan baik. Karena kau sudah hidup mewah di lingkungan Istana Majapahit, kemudian kau melupakan tugas dan kewajibanmu sebagai seorang anak. Kau tetap akan memilih hidup enak, ongkang-ongkang kaki bersama pembunuh ayahmu. Arwah kedua orang tuamu akan meraung-raung di alam baka sana. Mereka akan terus merintih-rintih kesakitan. Mereka akan meratapi nasibnya yang malang ketika hidup di dunia ini. Dan mereka akan menyesali sikap anaknya laki-laki yang bernama Panji Ketawang. Tidak, tidak. Bukan begitu maksudku. Tapi kau akan menjadi anak yang durhaka. Kau akan menanggung dosa yang sangat besar terhadap sejarah asal-usulmu sendiri. Hidupmu tidak akan tenang. Dan kau akan dijauhkan dari segala keberuntungan. Kau akan sial karena kau tidak berani mengangkat derajat keluargamu ke tempat yang lebih tinggi. Sudahlah. Aku tidak mau mendengar soal itu lagi.
Kalau begitu baiklah. Tak ada gunanya aku di sini bersamamu. Aku pergi. Tunggu, jangan pergi. Tunggu. Panji? Panji? Di mana Panji Ketawang? Pergi kemana dia? Sudah sejak tadi Ratanca mencari-cari Panji Ketawang ke sana kemari, tapi dia belum juga menemukan sahabatnya itu. Kemudian dia kembali ke ruangan biliknya, dan dia tetap tidak menemukan di mana adanya Panji Ketawang. Pada saat itulah, dua orang prajurit memasuki rumah tua dan menemuinya. Di mana Panji Ketawang? Apakah Paman tidak melihatnya? Tidak. Kami juga kehilangan dua orang sahabat kami. Semalam dia berjaga-jaga di sini, tapi tiba-tiba saja dia lenyap tanpa bekas. Kami sudah mencarinya ke sana kemari. Aneh sekali. Apakah mungkin ada para penjahat datang ke rumah ini secara diam-diam? Sebaiknya kita segera lapor kepada kepala desa Manguntur. Jangan dulu, Paman. Sebaiknya kita cari saja dulu. Mungkin mereka sedang berjalan-jalan di sekitar tempat ini. Ayo, Paman, kita cari mereka. Ratanca dan dua orang prajurit yang mengawalnya segera mencari mereka yang hilang. Semula mereka mencari di pojok-pojok halaman yang banyak ditumbuhi semak belukar. Kemudian mereka mencari ke tempat yang lebih jauh. Tiba-tiba Ratanca tersentak. Dia melihat tubuh seseorang terbujur dengan kaku di rumpun semak belukar. Darah berceceran di sekitarnya. Paman prajurit. Lihat ada apa ini? Siapa yang telah melakukannya? Siapa yang telah berani membunuh teman-teman kita? Kurang ajar. Kalau saja dapat kutemui orang itu, akan kucincang tubuhnya. Sudahlah, Paman prajurit. Sebaiknya kita kumpulkan saja mereka berdua. Dan kita baringkan di serambi rumah tua. Kemudian kita segera melapor kepada kepala desa. Bagaimana pendapat Paman? Iya, begitu juga lebih baik. Ayo, kita angkat mereka ke serambi. Mereka bertiga segera mengangkat tubuh prajurit yang sudah menjadi mayat ke serambi rumah tua. Dua orang prajurit yang masih hidup nampak sangat sedih melihat nasib yang menimpa dua orang temannya. Setelah membaringkan mayat itu di serambi dan menutupinya dengan selembar tikar pandan, mereka pun bergegas menuju rumah kepala desa. Iya. Saya ikut prihatin mendengar berita ini. Saya ikut berbelasungkawa. Kasihan mereka. Maaf, Bapak Kepala Desa. Apakah di desa Manguntur ini memang sering terjadi kerusuhan? Bukan hanya di desa Manguntur ini, tapi juga di desa-desa yang lain. Belum lama ini di dekat desa Hambal juga terjadi Rajapati. Dan nampaknya pembunuhnya adalah orang yang sama. Hampir semua warga desa sudah kenal pembunuhan seperti ini. Ya, ciri-cirinya sama. Biasanya si korban terluka parah oleh sabetan-sabetan pedang. Pasti ini perbuatan pendekar sair berdarah. Apa? Pendekar sair berdarah? Siapa dia? Entahlah Tuan prajurit. Kami belum tahu siapa dia itu sebenarnya. Tapi dia selalu datang dengan tanda-tanda yang khusus. Dia selalu muncul sambil melantunkan bait-bait syair sebelum membunuh korban-korbannya. Dia datang begitu mendadak, dan dia pun pergi dengan tiba-tiba. Kami warga desa tidak dapat berbuat banyak, sebab kemampuan ilmu kanuragan orang itu
sangat tinggi. Konon kabarnya dia sanggup membunuh 5 orang warga desa sekaligus, hanya dalam 2 atau 3 gebrakan jurus-jurus pedang. Lalu, sekarang bagaimana Bapak Kepala Desa? Kami semua mohon bantuan agar Bapak Kepala Desa ikut memikirkan masalah ini. Bagaimana dengan 2 orang prajurit yang terbunuh ini? Soal itu kami akan membantu. Biarlah nanti warga desa yang akan menguburkan mereka. Yang kami cemaskan adalah nasib Tuan Panji Ketawang. Kalau sampai terjadi apa-apa, kamilah yang harus mempertanggungjawabkannya di depan Gusti Arya Kamandanu. Iya. Kalau begitu, sebaiknya kita cari saja dia. Kalau memang dia ikut terbunuh. Ya, mau apa lagi? Kita laporkan saja pada Gusti Arya Kamandanu. Benar. Sekarang marilah kita kuburkan dulu teman-teman kita ini secara baik. Kemudian saya akan mengumpulkan warga desa yang lain. Lalu kita cari bersama-sama Tuanku Panji Ketawang. Tunggu Tuan, jangan pergi dulu. Kau tidak perlu mengikuti aku lagi, Panji. Aku benar-benar muak melihat anak sepertimu. Tunggu Tuan, baiklah, kita bicara lagi. Apa yang akan kita bicarakan lagi? Jelas bahwa kau adalah seorang anak berjiwa pengecut. Kau justru memihak kepada pembunuh ayahmu dan tidak berani bertanggung jawab atas kematian kedua orang tuamu. Kau malah bersekongkol dengan pembunuh orang tuamu. Kau malah bersekutu dengan serigala jahanam yang telah menerkam habis keluargamu. Anak macam apa kau ini, Panji? Anak tidak tahu diri, tidak tahu membalas budi. Anak durhaka semacam dirimu pasti akan menemui malapetaka. Tunggu Tuan, saya sekarang ini sedang bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya minta petunjuk dari Tuan. Apa sebaiknya yang harus kulakukan? Dengar, Panji. Kau adalah seorang anak laki-laki. Dan suatu saat nanti kau harus berani berhadapan dengan dunia yang serba keras dan kejam. Kalau kau masih bersikap cengeng seperti itu, kau masih sering kebingungan dan tidak berani mengambil keputusan, maka kau akan banyak mendapat kesulitan. Apalagi yang kau tunggu? Apalagi yang kau pikirkan? Jelas Arya Kamandanu telah membunuh ayahmu. Tangan-tangannya telah dikotori dengan darah ayahmu. Sebaiknya kau tidak perlu berpikir panjang lebar. Jadilah anak yang berbakti. Kau mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk membalas dendam, Panji. Saya tidak berani melakukannya. Paman Arya Kamandanu adalah seorang pendekar yang sakti mandraguna. Bagaimana saya dapat membunuhnya? Saya tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Saya tidak pernah berkelahi dengan seseorang. Bagaimana saya bisa menghadapi Paman Arya Kamandanu? Kau tidak perlu khawatir. Kalau kau bersedia melaksanakan niat itu, aku akan membantumu. Sekarang ayo, ikut aku. Duduklah dengan tenang. Jadi kau sudah mantap. Kau sudah mempunyai tekad untuk melaksanakan niat itu. Kau tidak perlu ragu-ragu, Panji. Kau harus memberanikan diri.
Tidak ada gunanya kau pergi mengunjungi makam ibumu 10 kali dalam sehari. Tidak ada gunanya kau mengirimkan doa-doa ataupun pujian. Tak akan ada gunanya kau membakar dupa atau setanggi yang harum sepanjang malam. Tapi sementara itu kau tinggal berkumpul bersama pembunuh kedua orang tuamu. Orang tuamu pasti akan benci sekali memandangmu. Mereka pasti akan sangat kecelayang. Pendekar syair berdarah memperlihatkan sebuah bungkusan berisi serbuk berwarna kekuning-kuningan. Panji Ketawang bermaksud mencium serbuk itu, tapi segera ditolak oleh pendekar syair berdarah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.